bapak ya ini. Ora tuh sebutan komodo bagi warga setempat. Kameramen gue digigit beruk ya, betisnya copot dimakan sama beruk ya kan. Tapi gue juga pernah digigit betis tapir. Digigit tapir di betis. Ya betis itu emang sasaran empuk daging buat yang melata di bawah ya. Harus hati-hati. Ditaruh di tas ransel. Audrey King of the Jungle, selamat datang lagi di Kondang Kongko dalam kandang. Nonton setiap Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Senin, Rabu, Jumat, Sabtu jam 6 sore. Oke? Hanya di channel ini ya, di subscribe makanya. Selamat datang di Kondang Kongko dalam kandang. Kembali lagi kita Kongko. Ini ada berita terbaru lagi. Aduh, kemarin baru gue bahas tentang ada orang kegigit komodo yang tidak mungkin. Ini lagi komodo lagi. Ada apa dengan komodo ini, berita terbarunya banyak banget. Iya, komodo terus beritanya. Yang lagi viral. Ini kayaknya kita harus juga panggil orang dari Pulau Komodo, bayarin ke sini deh. Iya, kita harus tanya lagi ada polemik apa di Pulau Komodo ya. Kenapa komodo bikin ulah mulu ya? Sebenarnya orang yang bareng sama komodonya sih yang berulah. Komodonya sih kayaknya biasa-biasa aja dari dulu sampai hari ini gitu-gitu aja ya. Iya. Aduh, ini ada penada beli anak komodo 2 juta dari warga, buset. Murah bener. Itu komodo gak semahal itu ya? Kemurahan lah. Jual 28 juta ke pembeli. Pasti lokal. Bukan gue yang ngomong loh ya. Ini tuh ada di sini loh, ada di berita. Yeah. Gue taunya zaman dulu waktu gue kecil. Kalau ekspor mahal banget, kisaran berapa tuh? Nggak bisa diekspor. Karena ilegal ya. Karena kan itu UNESCO ya, UNESCO lagi. Appendix 1 dunia itu tidak boleh diperjualbelikan. Berarti kalau kebun binatang soalnya di China nih, kalau itu biasanya kan ada programnya exchange. Enggak, programnya gini. Gitu. Iya, kalau enggak itu mungkin dititip. Jadi pemerintah Indonesia titip ke mereka untuk dikonservasi gitu. Misalkan di breeding dia punya 2 jantan, kita kasih 2 betina gitu. Misalkan kayak gitu. Jadi nggak bisa dibeli. Tapi ya pakai duit juga sih yang program itu juga tetap. Harusnya tidak istilahnya nggak bisa dijual belikan. Tapi zaman dulu yang ilegal dari berita-berita gini juga, gue taunya mah satunya 20 jutaan. 20 jutaan. Makanya ada yang gak ada pasarnya. Maksud gue ini kalau ilegal tuh 20 jutaan. Tapi masih sih 28 juta berarti naik 8 juta ya. Iya. Makanya zaman dulu tuh banyak orang ketangkep kan. Di kamar mandinya ada komodo 7. Kenapa milih kamar mandi ya? Biar ada air. Biar ada airnya. Kalau ditaruh di kamar sendiri kan becek takutnya. Cuman gue bingung juga kenapa. Enggak, gue berani ngomong begini karena podcast kita yang nonton masih dikit. Kalau udah banyak gue gak berani ngomong begini. Polisi mengungkap komplotan jual beli ilegal anak komodo menggunakan tali nilon yang dikaitkan ke ujung kayu untuk menjerat anak. Waduh, ini WC ya komodonya ya, tangkap dari hutan. Pelaku membuat simpul berbentuk lingkaran dengan diameter selebar jempol tangan orang dewasa dengan tali nilon tersebut. Wah, ini kayak orang di timur ngejarat. Nangkepin biawak-biawak kayak Salvadori gitu-gitu ya. Kalau Salvadori ada yang pakai kail. Kena mulut tuh dong. Badan juga ditelan tak kailnya. Oh, dikasih di tikus gitu. Dikasih di makanan ayam gitu kan, terus ditelan. Tarik. Jerat iya kayak gitu loh. Ada yang begitu, ada juga yang dijerat kayak gue kemarin waktu pas di sidrap kayak gitu tuh, pakai tali tambang, gitu. Iya. Ya jangan ya, itu jangan dilakukan ya. Tapi kalau biawak biasa kan memang ada kuota tangkap, jadi harus sesuai kuotanya. Kalau kelebihan harus dilepasin lagi gitu. Ini dilansir di Detik Bali. Kenapa harus di Bali? Wakapolres Manggarai Barat, Kompol Budi Guna Putra mengatakan kayu yang digunakan sebagai gagang jerat sepanjang 2,5 meter. Waduh, panjang juga ya. Adapun pelaku yang bertugas menjerat anak komodo dalam komplotan bernama dia di Pulau Rinca, memang di Taman Komodo. Budi mengatakan Nurdin dan Aswadin lalu menjual anak komodo itu ke penada dengan harga 2 juta per ekor, buset. Penada lalu menjual anak komodo ke penadah lain di Bali dan Jawa lebih dari 10 kali lipat ya, ini 20-28 juta. Ini miris ya. Jadi seharusnya udah nggak boleh. Si Hunter kesian banget ya, resikonya gede,
belum kegigit. Ya penadahnya juga kena. Ini pasti ketangkap ya sooner or later. Yang beli juga pasti kena. Bukan pasti ketangkap ya, harus ditangkap. Harus ditangkap. Iya sih. Ini bocah juga pasti nggak mau di penjara sendiri kan. Lu jual kemana lu? Berarti berita selanjutnya ketahuan nih. Kita banyak yang benci nih kita nih. Kita banyak yang benci, tapi ya kan kriminal nggak boleh didukung guys. Iya. Sebenarnya gini, kenapa komodo itu jadi kayak masih diperjualbelikan ya? Kenapa ya? Karena gedenya keren ya sih komodo. Enggak kan, satu dia udah tahu orang dilindungi. Iya, kalau secara estetik mungkin. Dua, appendix 1 kan paling kayak masuk 7 keajaiban dunia. Maksudnya dia terkenal banget kalau ini hewan. Iya. Kalau ada orang bilang saya nggak tahu pak komodo dilindungi, itu bohongnya kan nggak mungkin. Maksudnya ketara banget gitu. Iya. Jadi gini, komodo itu kenapa masih diperjualbelikan? Karena yang nangkep kurang banyak menurut gua. Atau mungkin banyak main-main di dalam. Kali ya, gue nggak tahu, ini kan spekulasi. Iya. Tapi ini kalau WC sih udah jelas-jelas gila sih menurut gue. Kayak harusnya kalau dia agak pinter, ini logika kriminal ya, bukan gue kriminal. Kalau gue jadi kriminal, bukan kalau gue lah, kalau ada orang kriminal gitu ya, logikanya harusnya gini lah. Itu komodo nih, lahir, lu ngomong itu mati, terus lu tilep 2. Ngerti nggak, di taman komodo nih misalkan ada yang netes nih, ada yang netes, lu bilang ini mati. Padahal kita jual, padahal lu tilep, lu jual, jangan lu tangkep langsung dari hutannya gitu dong. Iya. Maksudnya kalau mau cerdas begitu kan. Iya. Berarti ini bocah ditangkap polisi hutan nih. Gua nggak tahu itu yang nangkep siapa. Polres yang nangkep, bukan polisi hutan. Ini bukan gua ngajarin ya, jangan ditiru itu yang tadi itu tidak boleh juga. Maksud gua itu kalau kayak cara-cara licik gitu begitu. Iya. Coba next. Polisi pun menarikkan pelaku utama sebagai praktik jual beli ilegal anak komodo tersangka berinisial H. Beda orang H nih. Orang Jakarta bukan ya? Ini orang Bali tadi. Oh, kira dia sih. Dia si penada ini pinter, dia ngasih 2 juta doang. Jadi dia cuan berapa tuh? 26 juta. Keuntungannya gede banget. Sebelum diberitakan 5 anak komodo disuguhkan ke Bali dan Jawa dalam 5 bulan terakhir. Buset. 2 diantaranya mati setelah ditangkap. Aduh sedih banget. Dalam kasus ini polisi menetapkan 4 tersangka, yaitu ini Habibur Rahman alias Habib, Isyaka alias Saka, Nurdin dan Aswadin tadi. Ya ini sindikat bahwa masih adanya orang yang jual beli hewan ilegal, bahkan appendix 1. Lu bayangin nih appendix 1 nih, maksudnya appendix 1 tuh gini, yang paling dilindungi di Indonesia gitu. Jadi ada appendix 1, 2 kan, kalau kita ngomong porosus itu dilindungi tapi appendix 2. Kalau komodo ini dilindungi appendix 1, kayak macam beruang madu appendix 1, gajah Sumatera, orangutan harimau Sumatera itu appendix 1. Jadi yang appendix 1 itu aja masih ada yang jual beli, gila gak lu? Gimana mau berantas yang appendix 2 macam kayak GTP? Iya, macam kayak buaya porosus atau kayak misalkan orang yang lebih ininya lagi kayak Varanus prasinus yang lebih nggak dilihat lagi gitu. Iya. Simalia boeleni. Siapa yang mau? Oh, boeleni appendix 2 ya? 1 ya? Kayaknya 2 deh. Nggak tahu, gua harus riset lagi, gua juga nggak ikut. Maksudnya nggak gitu inget ya. Gitu. Next. Kita bahas berita begini supaya kalian paham bahwa masih ada yang begini-beginian. Udah terakhir ini. Udah. Melawan komodo mencabik-cabik betis. Nah bener nih, digigitin paha. Betis. Kalau yang kemarin kegigit di tangan. Itu jangan-jangan komplotannya yang tadi tuh. Ya kan? Ini tapi juga aneh. Kenapa bisa dicabik-cabik betisnya? Kan komodo nggak mencabik, gigit. Komodo kan kalau nggak nyabet gigit. Dicabik maksudnya dicakar gitu kan? Cabik, bisa juga makan cabik kan. Komodo kalau makan rusa dicabik-cabik kan perutnya gitu, digigit-gigit gitu. Gigit-gigit gitu ya. Iya. Oke, next, coba kita lihat beritanya. Waduh, kakek bapak-bapak ya ini ya. Pria bernama jadi korban terakhir gigit komodo. Ini kisahnya nih. Kuat tenaga menyelamatkan nyawanya saat seekor komodo besar menyerangnya pada Rabu siang. Pria sekampung komodo di Pulau Komodo ini penduduk lokal berarti Akamsi ya.
Dia udah tiap hari ngeliat komodo nih sebenarnya dari kecil nih, tapi lagi naas. Taman Nasional Komodo Nusa Tenggara NTT itu nekat melawan keganasan komodo yang menyerangnya. Dia melakukan perlawanan setelah digigit. Dia pegang kepala komodo. Dia buka mulutnya, dikeluarin kakinya, betisnya dari mulut komodo itu. Ini segede apa ini komodonya? Anjir. Ngelok itu bener. Dia buka mulutnya gini. Kejepit gini soalnya. Menurut keterangan korban, ungkap sekretaris desa Komodo, Jumat, ia sudah menjengukkan Labuan pada Kamis. Ismail mengungkapkan Kamarudin berhasil melawan ora tuh sebutan komodo bagi warga setempat. Di betisnya hancur, buset. Langsung dioperasi 10 jahitan. Menurut Ismail, komodo yang Ismail ini bukan yang tadi ya, bukan ya? Bukan ya? Bukan. Beda ya? Beda lagi. Namanya mirip. Komodo yang berukuran besar. Isi daging sempet kemakan komodo. Betis tuh gue inget banget dulu. Kameramen gue digigit beruk ya. Betisnya copot dimakan sama beruk ya kan. Tapi gue juga pernah kegigit betis tapir. Digigit tapir di betis. Ya betis itu emang sasaran empuk daging buat yang melata di bawah ya. Harus hati-hati. Enggak, gue lebih penasarannya tuh. Oh ini prosesnya nih. Ini prosesnya yang gue penasaran. Dia digigit komodo saat memetik buah asem. Saat memetik buah asem di Lohlawi tak jauh dari kampung Komodo. Hewan buas itu datang dari arah belakang langsung menggigit betis. Gak kedengeran berarti. Iya. Lagi jalan gak segigit. Coba next. Dia lagi petik buah asem terus dia nggak tahu komodo datang dari belakang. Berarti dia di atas pohon nih. Ketiga warga Taman Nasional Komodo yang digigit komodo dalam rentang waktu sebulan terakhir. 2 korban lainnya adalah warga Pulau Rinca bernama Muhammad dan Ratna. Waduh ada cewek juga loh yang kegigit. Keduanya selamat setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Labuan Bajo. Tangannya, ini kan kemarin nih ya kan? Yang aneh itu gue bilang, Dora itu yang kemarin. Ratna digigit saat menjemur ikan. Tangan juga, ini kaki. Kalau tangan gue masih nggak habis pikir sih. Gimana caranya itu komodo gigit tangan? Gue masih nggak habis pikir. Iya, kalau tangan agak susah. Kalau kaki ini masih lebih make sense. Soalnya bener lo bilang di dalam pipa, soalnya iya. Gigit gitu. Kurang make sense aja. Warga kampung Komodo minta dibuatkan pagar. Jadi dia minta dibuat pagar supaya kagak ada komodo yang masuk ke wilayah manusia. Jadinya nggak konflik ya. Selama ini mereka hidup berdampingan dengan komodo selama ratusan ribuan tahun nih kayaknya. Mereka udah hidup bareng komodo, baru sekarang minta pagar nih, gimana nih? Berarti udah mulai ngeri juga kali. Mungkin komodo juga lebih banyak kali Pak. Jumlahnya terus respons feedingnya juga makin gila mungkin. Dibanding dulu kan makanan. Cuman kalau menurut gua nih, kayak lu mungkin nggak sih kayak diserang biawak gitu lagi diem-diem? Gue masih nggak habis pikir. Kayak maksudnya nggak mungkin dia nyerang orang kalau lagi diem-diem. Kecuali ini komodonya gede banget dan ngelihat si bapak ini sebagai makanan. Iya. Yang ini bisa jadi respon feeding nih kalau yang ini nih. Iya, kayaknya iya kalau komodo gede masuk akal. Salam mengatakan beberapa tahun lalu balai sempat bangun pagar tapi tidak diselesaikan. Jadi cuma pondasinya. Waduh, kenapa begitu ya? Tapi dananya ini enggak? Dananya full enggak? Bisa jadi untuk konservasi dananya. Kita nggak tahu juga sih. Jadi ya itu hari udah buat tapi nggak lanjut. Tapi menurut gue dipagarin percuma loh. Kan bisa manjat. Tapi kalau balok enggak kali. Oh iya, magerin balok ya. Iya. Kalau kayak tembok itu kan nggak bisa dia. Tapi kalau dari dulu selama ribuan tahun nih, memang udah berhidup berdampingan dengan komodo. Kenapa sekarang banyak yang kegigit? Apa dari dulu kali udah banyak kegigit? Mungkin dulu banyak kegigit, tapi kan media belum Nggak segencar ke-expose. sekarang ya. Tapi menurut gua harusnya dia bisa nggak kegigit loh. Maksudnya kenapa bisa kegigit gitu? Kenapa? Apa yang dia lakuin? Masa yang manjat pohon kegigit? Hal yang aneh karena menurut gua hewan itu takut sama manusia loh. Hampir nggak ada hewan yang berani gitu ngelawan orang kalau dia merasa terancam sebenarnya.
Iya, benar yang sering lu ngomong. Maksudnya selain dia merasa terancam, sorry. Jadi kalau dia merasa terancam kan artinya kita yang ganggu dulu, baru dia nyerang gitu. Kalau dia gak diganggu, ngapain dia nyerang? Atau lapar. Nah, masa ya betis dikira makanan ya? Kan kalau komodo gede, kebo aja kejar-kejar lu. Tapi orang ini nggak mati loh. Dijahit 10 jahitan. Ini kalau saya 10 jahitan itu nggak gede-gede banget tau. Iya. Tangan gue digigit buaya ini 16 jahitannya. Lu bisa kebayang kan 10 berarti seberapa? Paling cuma segini nih. Segini mungkin. Berarti cuma gigit kek gitu dong. Iya, kurang lebih begitu tapi ngelok. Nah itu kalau ngelok menurut gua itu dia respon feeding. Iya. Kalau dia sampai harus dibengkek gitu mulutnya itu kan respon feeding. Apalagi dia nginjek ininya kan, venom glandnya dia yang ada di. Enggak lah, kalau dia nggak nginjek, Oh, dia nggak harusnya nginjek harusnya nggak nginjek. Kalau komodo emang viper beda. Kalau diulur ke belakang mitos kami saudara dengan komodo, mungkin dia orang pertama yang tidak setuju kalau dipagerin. Jadi sebenarnya gimana ya? Jadi ada yang setuju, ada yang enggak gitu ternyata. Kalau dibuatin pagar. Karena warga di situ tuh ada yang mengira ancestor mereka adalah komodo juga gitu, satu saudara. Iya, karena udah hidup berdampingan. Bener. Kalau lu yang tinggal di situ lu lebih baik dipagerin apa kagak? Udah ngeliat nih tetangga nih. Anggap lalu tetangga nih sama Baron. Si Baron gigit komodo, bener-bener satu blok nih sama lu. Komodo lagi banyak nih. Gue daripada dipagerin, gue nggak setuju kalau dipagerin. Gue setuju orang belajar dulu caranya gimana biar nanganin si komodo ini. Diajarin gimana caranya, turun temurun diajarin. Kalau ketemu nih lu ngapain, ngambil tongkat kah? Terus ngapain, maju kah, mundur kah? Oh, mendingan lu ada pelatihan atau sosialisasi buat betul menghadapi si komodo ini ngapain gitu loh. Dibanding harus dipagerin. Daripada harus dipagerin, karena pagar mahal. Banget kalau dibanding edukasi. Dan kalau pagar tuh nggak menjamin komodonya nggak bakal ketemu orang sama sekali loh. Bisa jadi tetap ketemu kan? Iya, belum ngegali lah dia dari mana. Bisa jadi ngegali bawah, bisa jadi berenang mungkin. Iya. Bisa jadi manjat. Karena biawak itu bisa ngapa-ngapain aja sebenarnya kan. Iya. Manjat bisa, berenang bisa. Bener juga, bro. Nah ini kan lu bilang dari dulu udah kegigit nih. Nih berita lihat. Sekarang baru ada yang digigit tuh. Dulu-dulunya tidak pernah ada komodo gigit. Malahan orang tua hidup zaman dulu tuh aman dari gangguan komodo. Kalau teorinya karena pakan dia berkurang, ngaruh nggak di alam? Kan misal dulu nih makan ayam liar atau Iya. kayak gitu-gitu, terus sekarang kan udah nggak ada nih. Bisa, itu bisa jadi. Tapi bisa jadi juga karena banyak orang yang masuk ke wilayah si komodo ini. Masuk ke teritorinya, jadi dia merasa terganggu mungkin. Jadi dia justru gigitnya defense karena ngerasa terancam. Bukan teritori, bukan terancam juga. Mungkin dia masuk teritori, disamperin, ini apaan sih gitu. Ternyata orang, makanya dia ngajak ribut. Kebetulan gedenya sama, mungkin segede orang ya, dia merasa kayak ini jangan biawak nih, disikat sama dia gitu. Bisa jadi teritori juga. Mungkin dulunya ancestors-nya mereka tidak pernah masuk ke dalam hutan itu kali ya. Bisa jadi kayak udah Bisa menghargai jadi. batasan Nah itu. inilah hubungannya sama yang tadi. Karena banyak ditangkep-tangkep ya. Istilahnya kalau mau dibilang secara secara roda kehidupan ya. Ini memang gak make sense dan gak logis sih. Cuma bisa jadi begini juga, dia kayak kena karma gitu warga situ. Ya kan? Karena ada yang ngambil ya kan? Penyeludupan. Dijual 20 juta, 2 juta ya kan? Komodonya tuh ngamuk, dia marah dia. Emaknya komodo. Keturunan gua kenapa lu jualin? Dulu kan gak ada yang jualan gitu. Jadi ya kena karma tuh ya kan? Jadi makanya jangan begitu. Mereka kehidupan di alamnya tidak seimbang lagi. Nah ini terjadi lagi nih, komodo lagi diselundupkan pakai perahu ke Labuan Bajo sebelum kirim ke Bali. Emang Bali ya ininya ya? Emang kalau dari Bali kemana? Kan banyak turis di Bali mungkin. Langsung kemana? Kalau Bali kan deket jalurnya kan, nah gua lagi kira kan deket ke Surabaya. Loh enggak, kalau dari Bali bisa langsung ke luar negeri gitu maksudnya. Kalau ke Surabaya kan ke Indo-Indo juga, ketangkap juga lah. Soalnya gini, komodo itu kalau udah nyampe luar negeri, ya siapa yang mau nangkep, sulit banget lah. Iya kayak yang lo bilang kan ya. Yang penting izin pemeliharaan dari negaranya dia nggak sih? Kecuali pemerintah Indonesia mau tuntut.
Iya, iya. Kalau pemerintah kita ini misalkan nih komodo ditemuin di Rusia gitu misalkan. Di rumah orang nih ada. Di rumah orang di Rusia. Lah ya pemerintah Indonesia mau nggak ngirim polisi sini ke sono? Emang punya kuasa gitu untuk nangkap orang Rusia? Iya juga sih. Poldanya Rusia ini di Moskow nih. Ada komodo ya kan. Set. Terus emang Poldanya Rusia mau nangkep tuh orang perkara masalah komodo yang hewan kita balik. Di Indonesia nih, ada orang punya singa di rumah. Pemerintahnya Afrika harusnya mau dong nangkep ke sini. Iya. Nah, tapi ada nggak yang mau? Enggak. Jauh. Iya, iya. Duit gak seberapa gitu istilahnya ya. Iya. Gitu. Ya kalau singa nih, ya kan. Oke lah, mungkin masih ratusan juta M gitu harganya ya. Iya. Kalau dimasalahin. Kalau komodo tuh 28 juta, Bos. Terlalu murah ya. Kayak motor anjir, mau dimasalahinnya gimana? Iya. Nggak mesti orang kaya yang punya komodo juga ya. Dan pemerintah Indonesia juga peraturannya maksimal kan denda 100 juta. Bener nggak? Kalau miara hewan dilindungin. Memperniagakan, melihara, denda maksimal 100 juta. Jadi lu pelihara komodo nih, denda maksimal 100 juta dan atau penjara 5 tahun. Tergantung putusan pengadilan. Makanya banyak kan yang nggak di penjara ya. Di penjara, Tapi udah keluar. Ya kan namanya di penjara mulu seumur hidup kan, udah keluar juga bisa. Tapi kayaknya masih ada yang di penjara deh. Orang-orang yang gue kenal, yang gue tahu lah ya. Iya. Masih ada yang di penjara. Terutama yang bawanya pakai hand carry ya. Hand carry itu emang sulit ya. Jadi gimana ya? Susah dideteksi. Iya. Karena tidak kedetek. Iya benar. Tidak kedetek tuh gimana ya? Gue jelasin nih ya. Orang kalau bawa binatang diselipin di Sempak. sempak. Kan orang kalau diraba dia kira kan itu lu kan, maksudnya diraba Area privacy. dan maksudnya. siapa juga yang mau ngeraba kan? Iya. Petugas bandara atau petugas pelabuhan nih. Siapa orang yang Mau pakai ngeraba scanner gitu pakai scanner nggak mungkin kebunyi titit kan bukan logam. Iya benar. Nah terus siapa yang mau raba daerah titit tuh siapa? Tapi kira pelecehan seksual. Padahal dalam situnya ada komodo, hayo. Tapi dia kalau masuk ekstra ini nggak kelihatan ya? Bagian dari tubuh kita aja. Kelihatan. Cuman kan nggak ada yang mau lihat itu apaan. Iya Lah, bentuknya begitu, ntar disuruh buka. jangan-jangan ada orang itu bentuknya kayak komodo kan udah emang buka. Iya. Itu kan melanggar privasi kan? Iya. Iya dong. Iya. Sekarang kalau kita pikirin nih, ada orang nih bentuk kita kayak komodo ada aja kan? Palanya pala komodo. Iya, mungkin titik dua gitu bisa jadi juga kan ada orang yang bercabang mungkin. Iya. Ya buka, itu ada kadal ada situ bam gitu kan susah dideteksi gitu loh. Iya. Paling kalau mencurigakan banget ya cuma digeledah doang kan. Iya dipegang gitu, doang. tapi siapa juga yang megang titit lu ngerti gak lu? Iya. Yang dipegang paling paha. Iya paha kantong. Bukan titit lu di apa petik mangga gitu kan sama petugas bandara kan? Kan nggak bisa, tetap aja kalau di dalam situnya ada kura gitu atau ada apa susah. Ya memang penyelundupan komodo ini atau ya satwa dilindungi itu diberantasnya harus benar-benar lebih ketat lagi gitu. Jadi ini tuh mirip kayak tadi sebenarnya. Bedanya ya ini sindikatnya ini berasal dari Bali nih. Jadi bukan dari Pulau Komodonya malah. Tapi tetap dijerat. Jadi ini tetap pakai jerat. Berarti gitu. WC, komodo WC ini tangkap tuh. Iya, hampir semua WC loh. Jadi masih nangkapnya di hutan sono gitu loh mereka ini. Nah ini Budi tidak menjelaskan bagaimana proses penyelundupan anak komodo dari Labuan Bajo ke Bali atau ke Jawa. Nah, kan tadi udah saya jelasin. Hand carry. Dimasukin ke dalam kolor gitu misalkan. Misalkan, tapi kan kita nggak tahu maksudnya benar begitu apa nggak bisa juga. Komodo kan anaknya gede, Pak. Bisa juga dia naik tongkang sendiri. Oh iya juga ya. Ini orang nih dari Labuan Bajo, naik speedboat sendiri, punya temennya gitu. Lah kan bawa komodo itu bisa tetap. Iya. Nih gua naik speedboat nih dari Labuan Bajo ke Bali, dari Bali terus ke Banyuwangi, Surabaya gitu kan. Ke Banyuwangi, Pulau Jawa, sorry. Ya kalau dari speedboat siapa yang geledah sih? Iya. Taruh di kotak es gitu misalkan. Ini apa? Es batu. Ya, siapa yang tahu dalamnya komodo, ya kan?
Makanya itulah kita butuh kejujuran dari masyarakat Indonesia ini. Berarti pemerintah masih kegocek ya sama kayak gini-gini ya? Tapi emang susah sih. Iya harus tunggu ada yang laporin. Iya. Dan ada barang buktinya. Jadi kita nggak bisa apa istilahnya menebak-nebak gitu loh. Ya. Karena niat jahat orang tuh harus ada buktinya baru bisa ditangkap kan. Iya, kalau gue bilang nih gue mau bunuh lu, emang gue bisa ditangkap? Kagak. Bisa. Ada di otak gue doang. Gue mau bunuh lu nih. Tapi besok. Tapi nggak ngomong kan? Nggak ngomong. Nggak bisa. Nggak ketahuan dong. Ketahuan. Harus ada bukti dong. Bukti misalkan gue meneror lu. Iya. Weh bangsat gue mau bunuh lu besok malam. Nah itu kan bisa jadi bukti teror kan. Teror. Buktinya apa? Chat. Itu sama. Ya. Jadi tuh yang patut dipahami orang adalah bukan hukumannya tapi kesadarannya untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum ini. Ya, kalau di sini dalam hal ini gue menentang keras orang yang jual beli komodo atau satwa dilindungi gitu. Anak komodo mati sesak napas, waduh, bisa ada yang mati sesak napas ya. Jadi anak komodo gagal diselundupkan nih, tiba-tiba mati nih Senin pagi. Komodo itu mati tak lama setelah diamankan BBKSDA. Waduh. Jadi habis diamankan malah mati. Kenapa ya? Mati beneran kan dia? Udin menjelaskan komodo itu mati dengan diagnosis hipoksia atau mengalami kekurangan oksigen. Ya mungkin sih. Pengep di sempak tadi ya? Pengep di sempak tuh ya kan. Kena bau jembut deh, kagak kuat mati ya. Tapi kemungkinan sih kecil ya. Menurut gue dia tuh kalau mati dikerekep tuh bukan karena disempak. Kemungkinan ya memang tempatnya nggak ada udara atau bisa jadi dehidrasi juga bisa. Sedihnya gitu ya. Jadi korbannya tuh sebenarnya bukan orang, malah korbannya adalah satwa dilindungi atau binatang yang nggak tahu apa-apa. Jadi kan mereka diambil dari alam gitu kan nggak tahu ya. Jadi kasiannya jiwa-jiwa yang tidak berdosa yang malah jadi korban dan harus mati gitu. Next. Oh ini komodo disimpan di toples berformalin. Widih, komodo ini berusia sekitar 1 tahun nih, gede sebenarnya komodo ini. Setahun gede lumayan. Gede lumayan. Diskusi kami dengan teman-teman tim ahli usia kurang lebih 1 tahun. Kategorinya anak tapi lumayan gede kalau setahun ya. Setahun harusnya udah 60-70 cm. Kayak yang lu pegang di ini tuh. Enggak, itu lebih dari setahun. Itu lebih 3 tahun. Itu mau semeter lebih. Setahun tuh segini nih. Badannya segini. Kurang lebih segini lah badannya. Anak komodo itu diperlihatkan saat konferensi pers tersebut. Komodo tersebut disimpan dalam toples formalin. Oh ini udah diawetin. Pantesan. Jadi ditangkap 18 Oktober, dikasih makan sekali. Ditangkap sama BPKSDA terus mati di pas jadiin barang bukti gitu. Ya itulah sedihnya. Jadi biasanya ujung-ujungnya satwa penyelundupan ya kasiannya mati gitu. Apalagi nih? Back. Bukan. Back. Ini ada video nih ya, jadi ini video komodo juga nih kayaknya. Petugas Balai Karantina Pertanian Labuan Bajo gagalkan penyelundupan anak komodo yang hendak dijual ke Pulau Bali dan Jawa. Hewan dilindungi itu kedapatan disimpan dalam tas ransel. Ditaruh di tas ransel. Digagalkan petugas Balai Karantina Pertanian Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Hewan dilindungi itu dibawa dari pelabuhan ASDP Labuan Bajo menuju Surabaya menggunakan truk pengangkut pisang yang hendak menyeberang ke Sate Nusa Tenggara Barat. Perjalanan terhenti ketika sopir truk menaruh curiga pada tas ransel yang dititipkan pelaku. Petugas pun memeriksa dan menemukan adanya anak komodo. Dari bukti yang didapat, polisi menangkap 4 orang diduga pelaku penyelundupan yang telah menjual komodo ke Pulau Bali dan Jawa. Mereka menjual dengan harga 20 juta hingga 28 juta rupiah. Nah itu yang gue bilang.
Ini polisinya juga menurut lu mungkin nggak curiga sama tas ransel sebiji? Nggak mungkin lah. Enggak, sulit juga kalau cuma tas ransel. Itu jalur darat lagi kan? Iya. Naik truk pisang katanya. Artinya gimana caranya nangkep ini? Harus ada yang ngelaporin aja. Ada yang menjebak. Tadi ngelaporin bukan supirnya ya? Dia curiga terus si supirnya. Enggak lah, itu skenario lah. Menurut gue ini ada bosnya nih. Biasanya ya. Ada orang yang memang kebetulan si bosnya ini ada yang nggak suka atau mau dikuak gitu sama orang. Iya. Jadi kurang lebih kan dia udah rutin nih pasti kan. Iya. Nah, polisinya itu kayak bikin supaya dia OTT, operasi tangkap tangan. Iya. Makanya dia tertangkap gitu loh. Tapi sebelum itu kan dia berapa kali tuh? 5 kali kan? Udah ngelakuin ini terus-terusan nggak ketangkep-tangkep kan? Iya. Gitu, pasti ini udah modus yang berulang-ulang. Nah, akhirnya dia ketangkep di saat udah ada cepunya. Iya, kalau nggak dicepuin kayaknya terus aja dia nggak bakal. Iya, makanya itu dia sulit kan? Jadi gimana cara nangkapnya kan? Tadi kecil banget ya, segini doang ya? Iya, gimana cara nangkapnya sebiji doang tuh? Itu dalam toples itu kecil banget toplesnya juga. Iya. Nah, gimana caranya? Ya dicepuin ya emang ya. Ya nggak bisa, caranya gimana ya? Sadar sendiri gak boleh melakukan ini gitu loh. Iya. Jadi kalau orang nggak sadar ya yang terjadi begini terus sampai gimana pun ya nggak akan selesai masalah kita di Indonesia ini mengenai satwa gitu. Nggak usah lah satwa ya. Kalau kita ngomong apa, lu punya ini deh, narkoboy deh misalkan. Nah, lu punya obat nih misalkan. Lu kalau nggak dicepuin sama bandara gimana cara taunya? Lu pakai. Iya benar. Masanya lu harus tunggu lu celeng dulu pinggir jalan kan kapan nungguinnya? Iya benar. Harus ada yang nyepuin, harus ada yang ngasih tahu, oh ini si ini beli nih. Nah di situ ya lu bisa lakuin tangkap tangan atau tangkap basah punya barang gitu. Bahkan kalau lu lagi mabok aja nggak bisa lo tahu-tahu langsung ditangkap kan? Harus ada barang buktinya atau apa gitu kan? Iya benar. Kayak lu juga gue bilang nih misalkan lu punya komodo. Lah emang polisi langsung bisa nangkap lu kan harus ada komodonya dulu. Iya. Kalau gue cuman gosip gimana? Iya benar kan, gosip karena gak suka aja kan? Iya kan nggak bisa, harus ada barangnya, harus ada hewannya, baru lu bisa ditangkap. Kayak gini nih, kayak 4 orang ini gitu. Berikutnya. Komodo nih, masuk rumah orang nih. Itu rumah apa pasar itu? Ini rumah orang apa itu? Pasar ya? Pasar sih kayak pak. Tuh ya kan komodo jalannya pelan ya. Lu lihat kan? Iya. Gimana caranya dia gigit kaki orang sama tangan orang tuh gimana caranya? Tapi kalau di video-video lari kenceng banget pak. Iya, cuman maksud gue kan biasanya dia pelan gitu. Nyantai. Enggak gini deh, enggak mungkin dia lari nih, terus gigit langsung. Enggak mungkin, ada momennya, lu ngerti gak? Iya. Kalau mau gigit tuh ada momennya gitu loh. Lu kelihatan ini momen kayak dia lagi mukanya tuh terlihat gitu. Iya, enggak langsung. Kayak lu mau ngasih makan biawak tuh kan sadar dulu gini loh, kayak dia gitu dulu loh. Baru pas lihat tikus baru Nah, lari. sadar baru dikejar gitu loh. Ada momennya. Enggak yang kayak tiba-tiba out of nowhere tahu-tahu kegigit enggak masuk di akal. Iya. Gitu. Dan komodo yang gue bilang di video-video kemarin juga dia itu lebih pelan. Lebih santai, lebih kalem. Gerakannya dibanding biawak kayak yang lain, kayak biawak Jawa mungkin kayak karena komodo ini tuh kayak lebih gimana ya? Karena badannya gede itu loh. Jadi karena bulky bergeraknya lebih pelan dibanding biawak-biawak lain. Kurang lebih kayak Salvadori lah. Dori kan pelan kan? Pelan. Geraknya nggak yang ngebut gitu bukan? Yang ngebut banget emang salva Jawa atau salva Iya, sapphire. kalau biawak kali memang dia ngebut Iya, bener. iya. Kalau biawak-biawak pohon malah nggak terlalu ngebut. Komodo makan babi nih. Tuh, lu lihat ya, komodo pelan banget kan gerakannya. Iya. Apalagi kalau lu bilang dia gede. Apa itu video apa itu barusan itu? Maksudnya? Itu benar dukung kalau komodo itu sebenarnya nggak apa namanya? Nggak ngebut. Yang nggak secepat itu bukti itu. Oh iya, ada babi aja nggak santai nggak dimakan kan? ya. Malah babinya lebih cepet kan? Iya, orang bisa kegigit sebenarnya bener yang lu bilang Kayak aneh. nggak masuk di akal, Ini babi kan kan? makanan dia nih. Iya. Iya. Nah, apalagi orang Iya. di atas pohon lagi, oh kan?
Ya tapi ada loh maksudnya, jadi bener kegigit ya. Ada faktanya, buktinya kalau dia kegigit. iya jangan sampai ini kegigit itu karena memang ulah manusia gitu loh, itu yang menyedihkan kan. Jangan-jangan dia memang komodo ini mau ditangkap untuk dijual makanya kegigit. Iya. Tapi kalau kegigit kan nggak jadi dijual, yang ngomongnya karena dia lagi manjat pohon lah, lagi Iya, bersihin diserang pipa lah, lah, iya, apalah iya. kayak gitu. Jadi memberikan kesan negatif pada si komodo ini. Kalau komodo Padahal- nyerang, iya. Bener. kata orang zaman dulu, mendingan mah nggak usah dipagar, orang nggak kenapa-napa. Betul, orang kalau nggak diapain kemungkinan besar dia nggak akan kenapa-kenapa gitu loh. Iya, iya. Itu tuh apa inti pembahasan kita hari ini adalah ya kalau kita sama hewan tuh nggak ngapa-ngapain, nggak mungkin dia tiba-tiba nyerang sendiri gitu loh, kayak karena apa? Ya, kita ketemu biawak yang gede banget aja juga dia ini kabur ya nggak sih? Bener. Ya, ketemu biawak nih gede banget. Nah itu loh gue bilang bedanya orang sama binatang. Kalau orang kita nggak ngapa-ngapain sama dia bisa jahat sama kita kan. Iya. Kalau binatang tuh sulit banget loh, gimana caranya dia bisa jahat sama kita kalau kita nggak pernah ngapa-ngapain dia gitu loh. Iya. Apa yang kita lakukan, maksudnya apa yang ada motifnya dia tuh apa? Maling nggak mungkin kan? Iya, nggak mungkin. Paling mau makan. Iya. Tapi juga dia nggak bakal kayak gini nih, hewan mau makan orang itu susah banget dah nyarinya 1 banding berapa juta gitu loh. Karena orang juga satu pinter, movementnya juga lebih gesit daripada binatang nggak sih? 1 pinter, 2 gede, Iya. 3 kita dilengkapi banyak hal nih. Kita punya protection, kita punya alat, kita punya rumah, kita rame, orang kan banyak ya Iya. jumlahnya kan. Terus kita inderanya lebih pinter gitu, mata lebih jalan lah, terus lari juga kenceng gitu loh. Jadi kayak binatang tuh buat apa ngelawan kita? Kayak salah gitu kalau ngelawan kita gitu, pasti kesalahan-kesalahan itu. Kalau nenek-nenek dimakan retik, Ya kan gue bilang dari dulu tuh nenek-neneknya yang sorry ya, bukannya gue jahat tapi ini menurut gue nenek-nenek yang salah. Kan itu retik malam-malam keluar. Itu kan ceritanya gitu, retik ini Malam-malam. cari makan malam, nocturnal. Lah ini nenek-nenek malam-malam ngapain keluar? iya. Kan pertanyaan gue gitu itu, ngapain dia keluar? Oh ternyata mau nyari anaknya. Terus dia rabun. Nih orang kalau ngelihat ular gede, apa yang dilakuin? Kabur kan? Kabur. Nah nenek ini, mohon maaf matanya kabur waktu itu, rabun. Nggak lihat lah ada si ular gede ini. Makan Nah lah. udah tahu nenek-nenek rabun, maksud gua, kenapa nggak ditemenin gitu keluar gitu loh? Iya, Kenapa boleh keluar sendiri? Iya. Logikanya gimana sih? Ular bisa makan orang, artinya kan ularnya gede banget dong. Iya benar. Masa nggak kelihatan? Bener gak? Iya. Logikanya, ya kalau orang yang makan normal pasti kelihatan, tapi kalau dia nggak normal ya jangan keluar. Iya. Ya jadi begitulah kurang lebih ya. Jadi inti video kita adalah keseimbangan itu paling penting tuh. Jadi jangan sampai kalau zaman dulunya tuh nggak ada yang diserang-serang, sekarang malah ada yang diserang-serang. Itu kan jadinya memberikan apa ya, hal yang kurang baik gitu loh pada manusia. Sebenarnya dampak buruk itu karena ulah manusia sendiri kan. Kayak gini orang jadi takutan kan, warga-warga kan. 1 warga jadi takutan, 2 stigma orang terhadap komodo yang harus dijaga, malah ntar karena bisa gigit orang udah Jadi dipukul. digebuk, iya, kan. ada hajar balok apa gitu. Itulah yang bikin sedih ya. Jadi kita berharap nggak ada lagi berita-berita kayak begini setelah berita ini. Kurang lebih gue pribadi ya jangan ada lagi hewan dilindungi apapun itu selain komodo juga ya yang diperjualbelikan secara ilegal. Kalau mau jual beli yang legal dong, kan Iya. banyak. Bener. Ilegal, ya pelihara juga buat apa sih, nggak bisa di... Iya, lu di pos tangkep, Iya. dijual lagi ketangkep. Temen ada yang mampir juga deg-degan juga, temen Deg-degan, cepu kan ya. temen cepu ntar ya kan, ketangkep basah OTT juga. Jadi, yaudah sampai ketemu di kondang berikutnya, Kongko dalam kandang. Bye bye.